Udah mulai belum kan? Oh, udah mulai. Diganti pakai ini aja katanya. Tapi nanti tetap ada. Oke. Sangki Kak Jar. Aduh. Tuh, oke. Tes. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan Salam JKN. Khususnya di wilayah Loksmawe, Aceh Utara, Biren, Aceh Tengah, dan Banda Maria yang mungkin sore ini punya waktu luang untuk sekedar nonton live kami yang isinya edukasi tentang program JKN. Nah, sebelum kita mulai nih, hari ini rencananya pembahasan itu terkait program rujuk balik, yakni salah satu program unggulan kita untuk memudahkan pasien mengambil obat-obat rutin di apotek terdekat gitu ya. Tapi sebelum mulai mungkin boleh bantuannya di share dulu link ini supaya bisa diikuti oleh banyak orang, supaya bisa disaksikan oleh banyak orang, supaya bisa menambah juga ilmu-ilmu tentang pelayanan JKN kepada masyarakat. Boleh silakan di share dulu Bapak Ibu. Yang butuh informasi gitu, yang butuh edukasi, yang sekedar mau tahu gimana sih pelayanan program JKN. Nah, kita tuh live setiap minggu minimal 1 kali, tapi minggu ini kita 2 kali rencananya, hari ini dan besok. Dengan Salam JKN, akun Salam JKN itu adalah akun ofisialnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe. Biasa itu dihandle sama tim kami, tim komunikasi Kak, dengan Putri sendiri dan ada beberapa teman lainnya. Jadi silakan di follow, di like, di komen apapun yang mau ditanyain seputar pelayanan JKN. Ketemu lagi sama kita ya, sama Putri dan beberapa narasumber lain. Hari ini tuh kita fokus bahas tentang kemudahan pengambilan obat. Nah, di sini tuh Kak udah gabung sama kita ya, yang namanya Kak Fajar. Assalamualaikum Kak Fajar. Waalaikumsalam. Boleh Kak, boleh diperkenalkan diri dulu Kak Fajar, silakan. Apa ini nama penonton Rakan Salam JKN. Iya, Rakan Salam JKN. Assalamualaikum, selamat sore udah Kak. Sore ya, Rakan JKN. Perkenalkan, saya Fajar Ningsi. Kalau di BPJS saya sebagai staf promotif dan preventif. Nah, seperti yang disebutkan sama Ibu Putri sebelumnya, bahwa di bagian promotif preventif itu kita ada upaya-upaya atau program untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, salah satunya kita ada program rujuk balik yang disingkat PRB. Ya. Nah, tunggu tarik balik dulu nih Kak Fajar. Mungkin rakan-rakan belum familiar Kak. Sebenarnya BPJS itu cuma untuk berobat atau enggak? Karena kan tadi sekilas Kakak jelas ini promotif preventif. Berarti ada peran BPJS untuk yang namanya pencegahan ya. Pencegahan atau promosi untuk menjaga kesehatan. Ada peran seperti itu di BPJS Kak? Ya, tentu saja. Jadi tingkatkan promotif preventif itu pendekatannya tidak semata di pengobatan atau kuratif, tapi juga di upaya-upaya yang dilakukan yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, jadi di situ itu contohnya seperti promosi kesehatan, ataupun program-program yang mendukung seperti Prolanis, ada juga Prolanis. Itu pengelolaan penyakit kronis, tapi fokusnya di
diagnosa DM sama hipertensi. Wah, ada diagnosa khususnya Ya, gitu betul. ya. Terus kita juga ada program rujuk balik. Salah satunya Ya, rujuk balik. terus dari program-program itu tentu saja tujuannya supaya masyarakat itu sejak dini itu mengetahui kondisi kesehatannya Kondisi kesehatannya agar kedepannya tidak menjadi lebih parah. lebih parah dan tidak mungkin tidak sampai kuratif ya Kak ya. Iya, jangan kita berharapnya seperti itu ya. Jangan sampai kuratif. Tapi kalau kuratif ya kita juga mengcover gitu kan kondisi ya, kan. betul. Berarti poin pentingnya Kak di BPJS Kesehatan juga mengakomodir ya, ada program-program khusus untuk promosi maupun pencegahan gitu ya, upaya-upaya pencegahan untuk penyakit-penyakit gitu ya Kak ya. Iya. Oke, itu juga berarti salah satu benefit yang didapatkan masyarakat ya Kak ya, selain pengobatan di FKTP atau di puskesmas dan juga pengobatan di rumah sakit, juga ada yang namanya layanan promotif preventif tadi ya Kak ya. Oke. Oh ya, mumpung saya ingat ya. Oh iya, silakan Kak Fajar. Kita juga ada screening. Screening, Nah, oke, screening apa itu Kak? Kesehatan namanya, program dari BPJS juga. Nah, apa itu screening lewat kesehatan? Sama juga tujuannya. Jadi upaya dini yang dilakukan untuk mengetahui potensi atau resiko penyakit. Oke. Gitu. Jadi kalau di screening lewat kesehatan program BPJS itu kita bisa mendeteksi potensi 14 penyakit gitu. Jadi, resiko 14 ya, penyakit. Resiko 14 penyakit. Kita lakukan screening, nanti kita ketahuan lah ada nggak kita resiko 14 penyakit tadi. Oke. Jika seumpamanya beresiko, ya nah itu nanti silahkan pesertanya berkonsultasi dengan dokter FKTP. Dokter FKTP berarti dokter Dimana tempat dia terdaftar. Oke, gitu. Screening ya. Berarti jelas itu salah satu upaya preventif juga ya Kak ya. Preventif. Jadi kita tuh sebelum sebelum sakit nih, kita ngisi screening, pertanyaan-pertanyaan sampai pada akhirnya ada hasil kita tuh kira-kira bakal ada potensi tidak gitu ya, resiko nggak ya untuk 14 penyakit apa aja tuh Kak, kalau boleh beberapa Kak Fajar sebutin Kak. Ada DM, stroke, hipertensi, anemia, ada thalassemia, PPOK, ada kanker serviks. Kanker serviks ya. Oh, berarti memang beberapa 14 penyakit yang memang mungkin sering ya Kak ya. Betul, sering yang banyak terjadi di wilayah kita di Indonesia khususnya ya, kayak DM, hipertensi segala macam. Kanker serviks juga. Nah, apalagi untuk perempuan ya Kak ya, kalau kanker serviks. Oh, berarti itu juga ada ya di dalam pertanyaan screening itu ada. Oke, sip. Tapi itu bukan berarti begitu keluar berisiko itu penyakit yang ada udah di pasti tubuh penyakit. Belum tentu. Tetap harus konsul dengan dokter di FKTP. Oke, iya, biar pasti gitu ya Kak ya, biar pasti. Dengan menunjukkan hasil screening. Oke, ini wajib nggak sih Kak untuk seluruh peserta JKN? Karena gini Kak, ada beberapa kali gitu ya, seliweran gitu di media sosial Putri pribadi tuh, Putri ada lihat gitu, pasien-pasien itu diarah kalau nggak isi screening tuh nggak bisa dapat akses layanan. Nah, terus gimana Kak? Apakah wajib atau gimana? Nah, sekarang itu diwajibkan. Wajib. Kenapa kita bilang seperti itu dulu? Nah, pengisian screening itu kan sebelumnya pengisian screening itu bisa dilakukan melalui 4 cara. 4 metode. Iya, 4 metode. Ada dari mobile JKN. Dari aplikasi kita. Ya, itu peserta bisa secara mandiri mengisi screening. Terus ada dari web. Dari website. Ya, website khusus screening. Oke. Nah, terus screening BPJS Kesehatan berarti ya Kak ya. Oke. Terus ada dari Pandawa. Dari administrasi WhatsApp kita. Oke. Tapi itu sebenarnya sama juga ya. Nanti diarahkan untuk dikirim web. Oke, tapi salah satunya Pandawa. Ya, sama satu lagi dari aplikasi Pikir Iklim. Aplikasi Pikir Iklim. Nah, itu ada di situ hubungannya. Di situ hubungannya. Oke. Jadi kalau dulu di FKTP itu dia kan keluar notifikasi peserta ini sudah screening atau belum. Oke. Nah, jadi mungkin ada petugas petugas penanggung jawab lah ya Kak ya. Yang kadang nggak sempat atau apalah kendalanya, jadi mereka memilih tunda. Ditunda. Jadi, bisa. Nah, sekarang itu per 1 Oktober
seluruh FKTP itu mandatori wajib mengisi screening. Wajib, benar-benar Kak. Kalau aku setuju sih Kak kalau ini dibilang wajib, karena kenapa? BPJS ini kan mengelola jaminan kesehatan ya Kak ya. Luas gitu, cakupannya luas gitu. Nah, kita juga diwajibkan untuk mengelola dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya. Nah, dengan adanya screening ini kan kita juga bisa tahu gitu, BPJS Kesehatan bisa mapping masyarakat yang kita jamin itu arah penyakitnya itu kemana gitu. Jadi bisa juga gitu ya. jadi kalau diwajibkan seluruh masyarakat, bayangkan saja misalnya seluruh masyarakat ini ngisi screening gitu, seluruh masyarakat ini mengisi pertanyaan-pertanyaan terkait potensi penyakit mereka, akan sangat membantu kita BPJS Kesehatan dan pemerintah. FKTP juga khususnya untuk mengelola si pasien-pasien ini gitu, bisa mengedukasi ke arah mana gitu kan, karena memang FKTP ini yang paling dekat dengan istilahnya ujung tombak pelayanan di gatekeeper lah. Gatekeeper, benar, gatekeeper gitu ya. Oke Kak Fajar, terima kasih informasinya Kak untuk screening. Mungkin nanti bisa next time kita khusus screening Kak. Boleh. Hari ini kita balik lagi ke topik ya Kak ya, rujuk balik. Nah gini, jadi kan untuk rujuk balik ini adalah kemudahan untuk mengambil obat di apotek terdekat untuk 9 diagnosa ya kayak. Mungkin detailnya atau ada yang mau Kak Fajar jelasin untuk pembukaan PRB ini ada Kak? Silakan Kak. Boleh. Jadi PRB itu kepanjangan dari singkatan dari program rujuk balik. Oke. Ya kan? Jadi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi yang sudah stabil. Nah, sudah stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan dari jangka panjang yang dilaksanakan FKTP. Gitu. Nah, ada 9 diagnosa yang termasuk dalam program rujuk balik. Program rujuk balik. Ada DM, ada hipertensi, ada jantung, ada asma, PPOK, terus epilepsi, stroke, skizofrenia, sama lupus. Jadi 9 diagnosa yang dikelola dalam program rujuk balik. Nah, artinya seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Putri bahwa peserta yang masuk dalam program rujuk balik ini dia tidak perlu kembali berobat ke FKRTL jika sudah stabil, ya kan? Cukup sampai ke FKTP, dari FKTP nanti disalin resep berdasarkan dari dokter spesialis untuk selanjutnya pengambilan obatnya di apotek PRB yang kerjasama dengan BPJS, gitu, ya kan? Artinya peserta kan tidak perlu repot-repot harus ke FKRTL ngantri lama-lama. Harus ke rumah sakit, ngantri lama dengan pasien pemeriksaan lain ya Kak ya. Efisiensi biaya, efisiensi waktu untuk peserta itu sendiri. Nggak perlu jauh-jauh. Mungkin Kak detailnya Kak, gimana sih caranya seorang pasien atau masyarakat ini bisa terdaftar sebagai PRB gitu Kak? Bisa dijelasin Kak? Jadi pertama-tama peserta JKN itu kan dia berobat di FKTP. Kan? Nah, sampai di FKTP, jika memang atas indikasi medis harus dirujuk, maka peserta dirujuk ke FKRTL. FKRTL dirujuk. Sampai ke FKRTL, misalnya dia didiagnosa dengan diagnosa yang termasuk dalam rujuk 9 PRB, 9 diagnosa PRB tadi. Misalkanlah diabetes Kak? Ya, misalnya diabetes. Di rumah sakit didiagnosa diabetes. Sampai rumah sakit dia didiagnosakan diabetes ternyata. Nah, sebenarnya itu sudah bisa menjadi potensi PRB. Cuman paling tidak dia ada berkunjung selama 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Berarti memang dia rutin. Rutin pasien memang yang PRB harus dirawat jangka panjang, ya kan? Nah, kalau misalnya dia sudah 3 kali berturut-turut dia dirujuk ke FKRTL, maka peserta yang seperti ini kalau memang dia kondisinya stabil. Dan obat yang diresepkan itu masuk dalam Fornas PRB. Ada khusus lagi Fornas PRB. Fornas PRB. Nah, obatnya ada dalam Fornas PRB, maka oleh dokter spesialis itu dirujuk balik. Gitu. Nah, didaftarkanlah sebagai rujuk balik gitu. Di aplikasi Frequent di FKRTL. Nah, itu gawanya Vaskes lah ya, gawanya dokter lah ya. Betul.
Nah, setelah itu jika sudah didaftarkan ke program rujuk balik. balik, Tunggu Kak, berarti itu yang nentuin dokter kan? Dokter yang dokter spesialis. Ya, dokter benar. spesialis kalau yang kasus kita nih tadi, dokter spesialis yang menangani diabetes tadi. Nah, dikatakanlah oleh si dokter, ibu, bapak ini diabetes. Dan udah rutin juga kunjungan, mungkin udah 3 kali dan udah stabil gitu kan. Nah, dia yang tentukan gitu. Dokter ini yang menentukan bahwa pasien pantas dirujuk balik. Oke, kemudian Kak, kemudian nanti setelah didaftarkan melalui aplikasi Victim di FKRTL, nah nanti kan dikasih resep. Nah, berdasarkan resep itu nanti peserta kan dikembalikan ke FKTP. Nah, peserta nanti silakan menunjukkan resep yang telah diberikan ke dokter di FKTP. Itu nanti berdasarkan resep tersebut akan disalin. Kopi resep, dicetak kembali di resepnya FKTP. Nah, nanti di FKTP peserta tersebut diarahkan untuk pengambilan obat ke apotek PRB. Ke apotek PRB. Oke. Ini untuk pengambilan obatnya dijamin juga kan Kak? Maksudnya gratis kan dari program JKN kan? Iya, masuk ke dalam paket manfaat kan? Oke. Nah, itu untuk apoteknya bebas atau gimana Kak? Oh, kita itu ada tentu saja yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah, untuk wilayah kantor cabang Lok Semawe Kak? Cabang Lok Semawe itu kalau di Lok Semawe sendiri kita ada apotik Kimia Farma. Ya, di sini ada apotik Kimia Farma, terus ada apotik apotik Berkah Medika. Nah, kalau untuk Biren ada apotik Kota Juang, ada CV Farmacis, itu letaknya di Gurugo. Ya, terus kita ada di Aceh Utara sana ada apotik Rafif sama Putri Adizul, sama terus ada satu lagi Kimia Farma di Takengon, Kimia Farma Takengon. Untuk wilayah Bandar Mariah kita belum ada Kak? Yang Bandar Mariah belum. Jadi kalau Bandar Mariah itu ambil obatnya di mana Kak? Di Kimia Farma Takengon. Yang terdekat ya Kak. Memang prinsip kita kan yang efisiensi waktu dan biaya gitu. Tadi kalau memang karena di BM belum ada apotek kerjasamanya bisa ngambil di Takengon gitu ya Kak ya. Berarti untuk Lok Semawe ada 2 tadi ya Kak ya? Ada 2, terus Biren juga ada 2, Aceh Utara 2, Takengon 1 ya Kak ya. Tapi nanti kalau untuk maaf ada 3 di Biren. Oh Biren 3, ada Kimia Farma Kota Juang, Kimia Farma Biren dan FN Farmacis. Oke, berarti Lok Semawe 2, Biren 3, Aceh Utara 2, Takengon ada 1. Oke. Nanti kalau misalnya rekan-rekan Salem yang ketinggalan info mau tanya apotek yang kerjasama boleh DM ya, boleh DM, boleh chat. Nanti insya Allah Putri dan tim akan balas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, kemudian nih Kak, ketika pasien udah dikasih kopi resep, ngambil obat di apotek gitu kan. Nah, ketika dia udah nggak mau terdaftar lagi gimana Kak? Misalnya gini, nggak bisa nih kalau PRB mungkin apapun lah alasannya, mungkin nggak mau balik-balik atau saya butuh nih konsultasi sama spesialis. Kalau misalnya PRB kan saya cuma disuruh ngambil obat nih, nggak bisa ketemu spesialis. Itu gimana Kak? Nah, itu sebenarnya bukan kapasitas dari pesertanya ya, itu kapasitas dari dokternya. Oh, gitu. Yang nentuin, balik lagi ya, yang nentuinnya itu dokter gitu. Ya, kalau memang ada indikasi yang harus dirujuk, ya kita nggak boleh juga menahannya. Oh ya, makanya tadi ada kewajiban pasien untuk memeriksakan diri ke FKTP ya Kak ya. Dia kan tetap 1 bulan sekali itu dia berkunjung ke FKTP untuk pengambilan obat 1 bulan. Oh, nah, kan di situ ada kontrol pemeriksaan lagi. Jadi memang kalau butuh akan disarankan oleh dokternya gitu ya. Oke. Berarti nggak saklek kalau misalnya butuh nggak diboleh, nggak gitu ya Kak ya. Bukan berarti begitu menjadi peserta PRB itu sama sekali nggak boleh ke FKRTL. Enggak gitu ya. Karena dia boleh evaluasi 4 bulan sekali. Kalau memang diperlukan, tapi kalau misalnya masih stabil ya tidak perlu gitu. Berarti memang ini sangat membantu ya Kak ya, sangat membantu untuk hemat waktu, hemat biaya. Betul, gitu masyarakat. Misalnya kayak Putri terdaftar di Banda Sakti gitu kan, kalau memang PRB
nggak mesti ke rumah sakit untuk ngambil obat kalau memang di 9 diagnosa tadi ya Kak ya. Oke, Kak mungkin izin kita jawabin pertanyaan dulu Kak yang udah masuk. Sebentar, Putri cek dulu. Yang mau tanya silakan ya, boleh ditanyain. Depit bisa dipin, nggak bisa ya? Oh udah, tapi nggak kebaca Bisa Depit. sambil salam-salam juga ya. Iya, bisa sambil kirim-kirim salam nih Kak Fajar, banyak yang kenal Kak Fajar. Iya, di sini nggak muncul Depit. Dari HP kakak muncul nggak? Coba ya. Boleh nggak? Depit muncul ya? Nggak apa deh, kayak Kak Fajar aja. Sebentar ya Bapak Ibu, kita bacain pertanyaan dulu. Ada salam Kak Fajar dari Baruna, dari Kak Baruna. Salam balik. Waalaikumsalam. Di mana nih kita lihatnya? Yes. Sebentar. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Elis Rizal. Nah, pertanyaan cocok kan Kak? Mau nanya Bu, kalau sudah jadi pasien PRB susah nggak ambil obat yang kita tuju? Ibu Elis, silakan Kak Fajar. Mau nanya Bu, kalau sudah jadi pasien PRB susah nggak ambil obat yang kita tuju? Insya Allah enggak sih kayaknya. Nggak susah ya? Ya nggak susah, kayak saya bilang tadi ya. Obat itu memang masuk dalam daftar obat PRB, nggak susah. Nggak susah. Kalau memang di resepnya itu sudah sesuai ketentuan dan regulasinya itu tidak susah bagi peserta mengambil obat di apotik PRB gitu. Pastikan apoteknya yang kerjasama dengan kita ya Ibu ya. Iya Kak Elis, itu pastikan apoteknya kerjasama dengan kita ya Kak ya. Nah kalau obatnya kosong gimana nih Kak? Nggak ada Bu, obatnya kosong gitu. Nah apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa dilakukan sih pasien atau peserta PRB ini? Nah biasanya kalau misalnya ada obat kosong, mungkin kendala di distributornya di apotik itu biasanya apotik itu dia simpan dulu nomor kontak peserta, nanti jika obatnya sudah ada pesertanya dihubungi kembali untuk pengambilan obat gitu. Berarti nggak kalau dibilang kosong ya udah nggak dikasih, nggak gitu ya? Gitu juga. Biasanya dijanjiin ya kapan bakal ada, bakal dihubungin gitu ya Kak ya. Oke. Selanjutnya Kak ada pertanyaan dari Kak Nunung Has. Kenapa sekarang rawat jalan 2 minggu sekali tapi obat yang diberikan hanya untuk seminggu? Rawat jalan, nah ini perlu kita cari tahu dulu ya. Rawat jalan apa gitu ya Kak ya. Karena pertanyaan kenapa sekarang rawat jalan 2 minggu sekali tapi obat yang diberikan hanya untuk seminggu? Harusnya sih karena kan yang kapasitas meresep obat itu kan dokter ya. Ya setiap kita datang berobat, datang untuk mendapatkan pelayanan, kalau memang butuh ya harus diresepin. Jadi mungkin untuk kasus Kak Nunung Has ini harus kita cek dulu nih Kak, gitu kan, cek dulu ke dokternya, kira-kira apa gitu alasan peresepan seperti ini gitu, peresepan obat seminggu. Karena memang untuk pelayanan JKN ini sesuai dengan kebutuhan pasien dan indikasi medis. Nah, balik lagi memang kalau memang ada ada keluhan atau misalnya nih ada yang bertanya ketidaksesuaian, ini kan eksidental ya untuk Kak Nunung Has, mungkin boleh ditanyain langsung, dikirim datanya mungkin biar bisa kami bantu cek, atau bisa cek ke Pandawa untuk informasi. Atau mengisi keluhan di Mobile JKN. Iya, bisa ya kan? Juga untuk mengisi form keluhan di aplikasi Mobile JKN supaya memang kita tindak lanjuti segera gitu. Namun kalau untuk informasi umum boleh silakan ditanyakan, kalau kami live bisa langsung kami jawab gitu ya Kak ya. Dari pertanyaannya Mas Iwin Kak Fajar. Nah Kak mau nanya apakah senam Prolanis itu wajib? Ini Prolanis ini lebih khusus lagi ya Kak ya? Iya. Lebih khusus lagi. Nisa kenal nggak ya Mas Iwin? Kenal nggak ya sama Mas Iwin? Ya nggak asing nih Mas Nggak Iwin. asing Mas Iwin. Ya kan, ada yang merasa iya. Mungkin butuh informasi ya, Kak. Boleh Kak dijelasin. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Iwin ini, Prolanis kan belum dijelasin nih Kak. Iya. Nah boleh coba dijelasin dulu Kak Fajar. Prolanis.
Prolanis ini ada kaitannya juga dengan PRB. Oke, ada Kenapa hubungannya saya, ya? ada hubungannya. ada Kenapa saya hubungannya. bilang seperti itu? Tadi kan PRB ada DM sama hipertensi. Kan ada 9 diagnosa, Ya. ada 2 diagnosa tuh hipertensi sama DM. DM. Oke, Nah. prolanis ini apa lagi? Prolanis ini sama juga. Dia program pengelolaan penyakit kronis. Oke. Fokusnya DM dan hipertensi. Oke, Gitu. berarti lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi. Oke. Sehingga yang peserta PRB, DM dan hipertensi ini itu otomatis menjadi peserta prolanis secara sistem. Secara sistem. Itu memang sudah otomatis menjadi peserta prolanis. Peserta prolanis. Gitu. Oke, khusus lagi dia ya. Nah, tujuannya sama juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan Kesehatannya masyarakat. tadi. Tuh. Nah, apa sih bedanya itu apa? Khususnya lagi dengan PRB apa? Kenapa dia harus khusus gitu? Nah, kalau prolanis itu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Selain ngambil obat? Iya, selain ngambil obat. Di samping ngambil obat. Ngambil obat itu pun bila diperlukan kan Oke, gitu. oke. Karena bisa juga ada orang yang dia riwayat DM sama hipertensi tapi tidak perlu Tidak konsumsi obat. obat kan ada. Oke. Nah, jadi prolanis itu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk yang bertujuan untuk memelihara Kesehatan. atau meningkatkan kualitas Meningkatkan kesehatan. kualitas kesehatan si DM sama hipertensi, Ya, betul. prolanis. Oke. Nah, yaitu aktivitasnya berupa ada senam, ada edukasi, terus ada pemeriksaan penunjang. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk aktivitas fisik, tapi gini sebelumnya, kita mau informasikan juga bagi rekan-rekan Salam JKN ini, jika ada keluarganya, mungkin family, teman, kawan atau tetangga yang terdiagnosa DM sama hipertensi, itu silahkan dipromosi kalau kita itu BPJS ada prolanis gitu. Jadi ada manfaat menjadi peserta prolanis. Manfaatnya itu di FKTP yang menjalankan prolanis itu ada kegiatan senam, ada kegiatan edukasi, ada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan pokoknya dikontrol status kesehatan kita itu sebulan sekali gitu. Nah, terus ada pertanyaan, kalau misalnya saya jadi peserta prolanis, tapi posisinya saya masih aktif kerja. Nggak sempat mungkin ya, kan tidak mungkin saya selalu izin untuk ikut kegiatan senam. Oh, tidak masalah gitu. Jadi bagi peserta yang sudah dikelola menjadi peserta prolanis atau didaftar menjadi peserta prolanis tidak wajib ikut kegiatan senam. Tapi disarankan. Nah, tapi disarankan karena untuk apa namanya? Untuk aktivitas fisik, memperbaiki kesehatan. Ya, badan kita itu bergerak. Jangan loyo, jangan duduk. Jangan berlarut dengan penyakit juga ya kan Kak, supaya lebih sehat. Jadi aktivitas fisik itu tidak semata-mata hanya di senam. Kan kita bisa juga kalau di Lo Semawe ini jalan santai di waduk, ya kan? Ataupun Bapak Ibu pagi-pagi bangun cabut-cabut rumput, keliling gang, keliling komplek, ataupun ke pasar sebentar, potong rumput mau nebang pohon pisang. Bercanda Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti itu. Artinya ada aktivitas fisik minimal 30 menit sehari gitu. Nah, berarti kan Kak, ini kan untuk aktivitas fisiknya, untuk kegiatan tambahannya kan tadi dari 9 diagnosa nih, 9 diagnosa PRB, khusus lagi DM sama hipertensi bisa terdaftar prolanis. Secara otomatis terdaftar prolanis. Otomatis itu untuk pendaftaran dan sistemnya ke FKTP kan, balik lagi FKTP nanti yang akan mengelola. Berarti untuk kayak senam prolanis, edukasi, pemeriksaan penunjang, ini dilaksanakan oleh FKTP ya berarti ya? Betul. FKTP ya, yang bekerja sama dengan kita dan tempat si masyarakat itu terdaftar gitu ya Kak. Nah, pertanyaan Mas Iwin tadi wajib atau enggak, berarti enggak wajib ya Kak? Enggak wajib. Tidak wajib senam. Ya, tapi kita arahkan. Karena memang mungkin masyarakat ini kan Kak, kalau yang di desa-desa gitu kan, mungkin yang prolanis kebanyakan sejauh ini yang Putri lihat terdaftar ibu-ibu ya Kak ya. Ibu-ibu lansia gitu kan ya. Ngumpul-ngumpul senam, aktivitas fisik bisa membangkitkan mood, mungkin bisa jadi lebih sehat, ketemu teman-teman gitu kan Kak. Tapi yang nggak hanya itu gitu. Sebenarnya kegiatan senam dan edukasi yang dilakukan di FKTP itu sebagai salah satu
motivator kepada peserta Motivasi. motivasi pada peserta di FKTP agar mereka mau kontak ke FKTP gitu. Karena dengan adanya kontak ke FKTP, petugas FKTP jadinya bisa mengecek status kesehatan pesertanya, kan gitu, keadaannya. Jadi apakah itu sekedar pemeriksaan tekanan darah ya kan, ataupun dia pemeriksaan gula darah puasa bagi peserta Prolanis DM. Iya, benar. Yang satu lagi, jadi jangan berpikir bahwa yang jadi peserta Prolanis itu harus yang PRB DM sama PRB hipertensi, tidak. Tapi jika memang dari hasil pengisian screening riwayat kesehatan, jika ada menunjukkan potensi DM sama hipertensi setelah dilakukan konsultasi dengan dokter di FKTP, jika dokter di FKTP menegakkan peserta tersebut diagnosanya DM atau hipertensi, nah itu silakan minta tolong rekrut menjadi peserta Prolanis, itu boleh. Itu kita masyarakatnya berarti nyampaikannya ke FKTP ya? Ya, misalnya kan ini kan udah tahu nih masyarakatnya, ini ada program ini, saya maulah jadi peserta Prolanis. Atas keinginan dia sendiri, dia minta menjadi peserta Prolanis, boleh. Tapi dengan ketentuan memang sudah terdiagnosa DM dan hipertensi. Oleh dokter spesialis tadi. Itu nggak harus dokter spesialis, nggak harus. dokter di FKTP. Dokter FKTP juga bisa. Oke. Berarti memang kita promosi, istilahnya itu promosi ayo masyarakat gitu kan. Pertama sih screening dulu, terus kemudian kalau udah tahu riwayat aktif mencari solusi atau alternatif pengobatan, bukan pengobatan, apa namanya, preventif, pencegahan. Salah satu Prolanis tadi juga ya Kak ya. Oke. Karena gini, jadi harapan kita di FKTP itu semata-mata tidak berfokus pada kuratif, benar. Ya kan, tapi juga di situ berorientasi pada meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan upaya-upaya yang tadi kita promosi dan pencegahan, edukasi juga, mendeteksi ya, secara dini kesehatan pesertanya agar tidak jadi lebih serius. Iya. Karena sejalan juga Kak Fajar dengan alur pelayanan dalam JKN. Kan secara umum peserta JKN itu untuk mengakses pelayanan kita tuh kan harus ke FKTP dulu Kak. Ini harus yang namanya harus memeriksakan kesehatan kita tuh ke FKTP. Misalnya Putri batuk kan. Nah Putri nggak serta-merta saya mau ke spesialis THT, kan nggak gitu kan, karena telinga, hidung, tenggorokan, batuk. Nggak gitu, Putri tuh harus ke puskesmas tempat Putri terdaftar dulu. Kalau memang clear bisa ditangani di puskesmas, obatnya ada, terapinya ada, dan memang tidak ada indikasi untuk dirujuk, Putri harusnya selesai di FKTP gitu. Nah, sejalan juga dengan ini gitu. Kita tuh memang diarahkan untuk lebih dekat ke FKTP kita gitu. Akseslah pelayanan sesuai dengan alur gitu kan. Oke, izin kayaknya tadi ada yang nanya salah satu obat ya. Salah satu obat dari siapa ya tadi ya? KYLZ. Kakak, piracetam tablet masuk dalam obat yang di PRB kan? Enggak ya? Piracetam tablet tidak masuk. Oh, tidak masuk ya, tidak masuk. Maaf. Ini penyakit ini untuk diagnosa apa ini Kak? Apa ya? Setahu Kakak nggak hafal ya? Nggak hafal pula piracetam masuk. Untuk kondisi seperti berarti apa, ini tidak masuk. Tapi Kakak yakin nggak masuk ya? Nggak masuk dalam Fornas PRB ya? Oke. Tapi sebenarnya kan siapapun bisa mengetahui obat Fornas PRB. Ya, ceknya di mana Kak? Di Google, silakan cari. Di Google ada itu Formularium Nasional Program Rujuk Balik. Ya, nanti dia keluar Formularium Nasional aja. Nanti keluar ada nama obatnya. Karena kalau untuk obat PRB itu digabung juga dengan obat kronis. Jadi kita kan ada program obat kronis juga. Nah, bedanya kalau obat kronis itu dia pengambilan obat 1 bulan itu di rumah sakit tetap. Cuma dapatnya 1 bulan juga. Nah, bedanya kalau PRB itu kan dia pertama di FKRTL, selanjutnya kan di FKTP selama 3 bulan. Kalau Prolanis tadi Kak? Kalau Prolanis dia itu kan kalau untuk pemberian obat itu tergantung keperluan. Nggak harus, maksudnya bukan berarti kalau menjadi peserta Prolanis itu harus minum obat, enggak. Gitu. Kecuali yang dia PRB Prolanis. Kayak saya bilang tadi, yang DM hipertensi dari PRB udah otomatis tercatat sebagai Prolanis. Itu wajib rutin dia harus konsumsi obat. Nah, mesti di highlight nih Kak Fajar. Untuk
obat-obat PRB ya. Bisa dicek secara mandiri ya oleh Bisa. rekan-rekan JKN, rekan-rekan Salam JKN. Kalau memang ada obat-obat yang memang mungkin rutin dikonsumsi gitu kan, masuk dalam Fornasnya PRB. Nah, mungkin bisa mendekatkan diri ke FKTP untuk diarahkan PRB gitu biar enggak. Petugas di apotik pun mereka mau kok bantu cari tahu, karena kan mereka ada aplikasi, di aplikasi itu di dalamnya ada terdapat referensi obat. Nah, mereka bisa mengecek yang obat ini masuk dalam PRB atau obat ini cuman dapat di rumah sakit. Oke. Berarti selain juga bisa ngecek mandiri, kalau memang dekat sama apoteknya gampang dijangkau, boleh coba ditanya-tanya ya sama apotek. Tapi ingat lagi apoteknya yang kerjasama ya, jangan nanti apoteknya nggak kerjasama, sayangnya nanti nggak terinformasi. Yang ada malah misinformasi, yang ada malah tidak terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Lanjut Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Bisa nggak Kak obat PRB-nya dititip di puskesmas pasien terdaftar? Nah tadi kan katanya ngambilnya di apotek. Iya benar. Katanya Kak ini bisa nggak di Kak masih merantau? Waduh kakak ini masih merantau, masih jauh ya. Nggak apa-apa Kak, masih merantau, semangat dulu ya. Sama bisa ya nggak? Putri. Sama masih memang masih jauh ini Kak. Bisa nggak obat yang di apotek tuh dititip aja ke puskesmasnya? Bisa nggak? Bisa. Kita juga ada program apotik mengantar obat ke FKTP. Oke. Tapi biasanya kalau di wilayah Hulu Sumawe nggak ada sih pengantaran, tapi Belum mungkin ada. bisa kita Koordinasi. Ya betul. Kalau misalnya di gitu. jadwal itu banyak peserta yang ngambil obat, FKTP apotik mungkin nggak keberatan dia untuk ngantar obat ke FKTP. Yang penting komunikasikan ya, benar. Bisa tuh disampaikan ke PSI PRB di FKTP, mungkin yang jauh ya, yang jauh kalau bisa saya obatnya jangan saya ngambil apotek, jauh juga mungkin ya. Apoteknya ya. Boleh Kak, berarti bisa ya ditanyain aja rakan-rakan ke penanggung jawab PRB di FKTP atau penanggung jawab PRB di puskesmas, silakan coba tanyain. Bisa nggak obatnya ditolong gitu, tolong dititip ke puskesmas gitu ya. Tapi dengan dilakukan penjadwalan. Pengaturannya itu di puskesmas gitu ya. Tapi memang boleh. Karena memang untuk mempermudah tadi. Benar. Karena lagi Kak, luas wilayah kerja kita kan besar nih Kak. Nah tadi kan kayak di BM itu belum ada apotek kerjasama di Lok Sumawe 2, Biren 3, Acut atau Aceh Utara 2, Takengon 1. Mungkin kalau memang bisa diakomodir silakan coba ditanyakan ke penanggung jawab PRB di FKTP. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita jelasin lanjut ya. Dari Kak Askadia, dalam seminggu berapa kali bisa berobat jalan di vaskes lanjutan? Misal sakit jantung dan mata. Berapa kali ya? Itu sebenarnya sesuai indikasi medis ya Bapak Ibu ya? Tidak ada batasan Ibu Askadia. Kalau memang pelayanan yang dibutuhkan ini adalah sesuai dengan indikasi medis, silakan, itu tidak ada batasan. Sebulan harus 2 kali atau maksimal 2 kali, itu nggak ada. Tapi balik lagi, silakan kembali akses layanan sesuai alur. Akseskan pelayanan di FKTP terdekat, kemudian kalau memang perlu dirujuk, akan dirujuk ke FKRTL atau rumah sakit terdekat. Nah kalau untuk jantung mungkin nanti ke SPPD, untuk mata nanti mungkin ke spesialis mata. Nah itu yang menentukan adalah dokter di FKTP gitu. Jadi tidak ada batasan ya Bapak Ibu. Kalau dari BPJS Kesehatan itu tidak ada batasan. Sesuai dengan indikasi medis. Asalkan memenuhi kriteria sesuai alur akan dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional. Oke, Kak Fajar mungkin ada yang dijelasin lagi Kak terkait PRB dan Prolanis? Apa lagi ya? Oh ya, untuk Prolanis. Oke, lanjut. Kan nggak apa-apa nih kan karena berkaitan. Boleh Sebenarnya Kak, semua program itu saling berkaitan. Saling berkaitan satu sama PRB, lain. Prolanis kan gitu. Nah, tadi kan manfaat Prolanis itu ada pemeriksaan penunjang. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk dia Prolanis dengan diagnosa DM, kita itu ada pemeriksaan GDP sebulan sekali. GDP itu apa Kak? Gula darah puasa. Gula darah puasa. Gula darah puasa. Nah, terus kita ada juga pemeriksaan 6 bulan sekali dengan
lab yang kerjasama, laboratorium yang kerjasama dengan BPJS. Tapi ini khusus untuk peserta Prolanis. Ya, yang sudah terdaftar Prolanis itu 6 bulan sekali pemeriksaan lengkap. Kalau dia DM itu ada pemeriksaan HbA1c, ada kimia darah, dan kolesterol lengkap. Itu 6 bulan sekali? 6 bulan sekali untuk yang DM. Nah, kalau untuk hipertensi sama juga dapat pemeriksaan kimia darah dan kolesterol lengkap kecuali HbA1c. Karena kembali lagi sesuai indikasi medis HbA1c itu kan untuk yang DM. Jadi kalau hipertensi kecuali itu, lainnya dapat. Berarti tapi dengan ketentuan sekali lagi saya tekankan bahwa bahwa peserta tersebut merupakan peserta Prolanis yang rutin ada kontak ke FKTP minimal 1 bulan sekali dengan kunjungan diagnosa Prolanis. Gitu. Karena kan kita nggak mau ya ada yang nakal nanti supaya dapat pemeriksaan. Kalau main nih Bu Putri pemeriksaan penunjang 6 bulan sekali itu kalau kita pakai biaya sendiri itu mandiri ya, kita lumayan. mikir dulu ya, Karena dulu, lengkap tadi ya Kak, ada gula darah puasa, BA1C gitu ya. Dia tidak terdiagnosa dan hipertensi tapi didaftarkan menjadi peserta Prolanis DM supaya nanti dapat pemeriksaan itu. Nah itu nggak boleh, kita kan asuransi membayarkan sesuai dengan indikasi medis kan gitu. Jadi dibuktikan yaitu dengan diagnosanya. Ya, dengan diagnosa yang ketika kita lakukan validasi pengecekan itu ada peserta tersebut berkunjung ke FKTP dengan diagnosa Prolanisnya. Oke, Kak, ini mungkin Kak Emma Suryani 15 ketinggalan nih Kak. Ditanyanya nih Kak Fajar, gimana cara daftar Prolanis Kak? Mungkin boleh, silakan Kak Fajar jelaskan. Yang mendaftarkan Prolanis itu petugas di FKTP. FKTP ini puskesmas, DPP atau dokter praktek dan klinik ya Kak ya. Nah, tempat kita terdaftar. Benar. Mereka yang mendaftarkan menjadi peserta Prolanis. Tapi kita ingatkan lagi, ada nggak dia terdiagnosa DM dan hipertensi sebelumnya? Jadi nggak berarti semua pasien Prolanis. Semua peserta JKN didaftarin semua jadi peserta Prolanis. Nggak bisa. Nggak bisa, karena memang tidak butuh. Iya, tidak butuh. Ini kan dikhususkan untuk DM dan hipertensi. Yang membutuhkan. Yang mendaftarkannya itu petugas di FKTP. Nah, di FKTP itu ada tim Prolanis namanya. Nanti bisa tuh kalau misal pas berobat ke FKTP, silakan menanyakan nggak usah menanyakan, maksudnya langsung aja kalau memang ibu bapak ini merasa dia ini DM atau hipertensi, silakan Bu, saya boleh nggak daftar Prolanis, daftar jadi peserta Prolanis gitu. Karena memang benefitnya banyak ya Kak. Banyak manfaat yang didapatkan gitu. Cuman jangan begitu didaftarkan ibu atau bapak habis itu nggak peduli lagi, ya udah yang penting sudah terdaftar Prolanis, habis itu tidak pernah berkunjung ke FKTP. Nah itu salah. Iya, karena nanti tujuan programnya nggak tercapai kan untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Kalau sekedar terdaftar dan tidak diikuti istilahnya tuh ogah-ogahan mungkin ya nggak sampai juga tujuannya Kak ya. Nah, jadi kita kan dikelola di Prolanis ini supaya terkontrol. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada kontak sama sekali ke FKTP, apanya yang mau dikontrol? Iya, malah ujung-ujungnya malah tidak tidak terpenuhi kebutuhan pelayanannya gitu ya Kak ya. Ada lagi Kak Fajar mau dijelasin sebelum kita bacain lagi Kak beberapa pertanyaan dari rekan-rekan Salam JKN Kak? Sepertinya nggak ada, langsung aja. Ada lagi? Langsung aja, oke. Mungkin beberapa Putri jawab ya. Nah, dari Pak Firdaus Habalu. Apa manfaat yang diterima peserta jika sudah melakukan screening? Nah, ini balik nih Kak pertanyaannya. Mungkin Pak Firdaus ketinggalan Kak. Ketinggalan informasi di awal tadi ya. Manfaat peserta jika sudah screening, apa tujuan akhir screening? Nah, tujuan akhir dari screening itu sama seperti pengertian dari screening, yaitu upaya untuk upaya dini mendeteksi potensi resiko penyakit. Nah, dari hasil screening ini jika menunjukkan kalau tidak berpotensi, artinya kan udah bagus ini, tinggal ditingkatkan dijaga perilaku hidup sehatnya kayak gitu, dengan melakukan aktivitas fisika selama 30 menit
pokoknya bergerak lah badan ini, olahraga atau apa. Nah, kalau dia menunjukkan beresiko, nah itu silahkan dikonsultasikan dengan dokter di FKTP, di mana dia terdaftar dengan menunjukkan hasil screening ini. Gitu. Nanti kan dokter di FKTP yang mengedukasi apa yang harus Bapak ini lakukan. Oke. Berarti dan kita tekankan lagi ini wajib ya Kak ya? Wajib karena untuk peserta JKN. Karena kalau misalnya kalau belum screening itu dia ngisinya satu tahun satu kali cuman. Jadi kan jangan ngerasa berat kan? Setiap mau ke puskesmas ngisi screening dulu enggak ya? Cukup sekali itu setelah mengisi screening ini, nah Bapak Ibu baru bisa mengakses layanan di FKTP. Kalau misalnya belum isi screening, wajib isi itu dulu baru bisa. Kalau tidak nanti tapi nggak sulit kan Kak? Nggak sulit. Pertanyaannya jawabannya sekedar ya tidak. Iya, karena Putri juga udah ikut kan Kak screeningnya itu. Apakah Anda punya riwayat keluarga yang punya DM? Gitu-gitu ya kan Kak pertanyaannya. Nah, jadi silakan ya Bapak Ibu ya diisi aja screeningnya, karena memang ada 4 metode tadi yang Kak Fajar jelasin gimana cara mengisi screening. Itu ada di aplikasi mobile JKN punyanya BPJS Kesehatan, kemudian ada di website juga, search aja mungkin cari screening kesehatan BPJS Kesehatan gitu. Kemudian dari Pandawa juga bisa, dari pelayanan administrasi WhatsApp BPJS Kesehatan di nomor 08118165165165. Itu bisa di WhatsApp aja, ada tuh menu screening riwayat kesehatan. Kemudian yang terakhir juga cara terakhir nih, kalau tiga-tiganya nggak dijalanin sama si pasien atau peserta. Nah itu bisa di Piker. Piker itu apa? Aplikasinya punya FKTP, aplikasinya punya puskesmas. Jadi pas di entry nih, mau di entry datanya, di review nanti sama petugas ke detect nih si pasien ini belum isi screening. Jadi nanti petugas puskesmas pasti nanyain, Bapak Ibu udah isi screening, kalau belum silakan isi dulu, atau bisa di situ melalui petugas itu ya Kak ya, karena memang ada kita berikan wewenang untuk akses untuk dia mengisi screening riwayat kesehatan si pasien ya Kak ya. Kemudian Kak, pertanyaan dari Kak SR 3033. Mana tadi ya? Kak, asma yang udah berobat di Poliparu tapi tiba-tiba sesak sebulan 2 kali. Itu nggak dibayar oleh BPJS ya? Nah, bisa Kak Fajar bantu jawab Kak. BPJS itu selalu menjamin sesuai dengan indikasi. Benar itu kan. Nah, iya, mungkin bisa dikonfirmasi nih Kak. Konfirmasi KSR 3033 tadi ya, iya. Dikonfirmasi mungkin ke petugas. Kalau ini kan katakannya udah poli ya, itu di rumah sakit kerja sama kita tuh ada yang namanya petugas BPJS 1, ada nomor kontaknya juga, mungkin bisa langsung ditanyain aja kendalanya. Kalau memang ada misinformasi ataupun ada hal-hal yang dirasa mengganjal tentang pelayanan, boleh silakan dikonfirmasi secara real time saat itu juga, supaya bisa dicari akar permasalahannya di mana gitu ya Kak ya. Karena memang seperti Kak Fajar bilang tadi, kalau di program JKN asalkan sesuai indikasi medis itu tidak ada yang namanya pembatasan harus 2 bulan sekali, harus 1 bulan maksimal 2 kali, itu nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini pertanyaan sama lagi terkait pembatasan rujukan dari Bapak Lingkaar. Nah mana tadi ya? Bapak Lingkaar nanyanya itu juga Kak. Apakah ada pembatasan? Sebentar, Putri cari dulu biar kita detail nih pertanyaannya apa. Lingkar Art, apa ada pembatasan rujukan dari Kecamatan Cotgiri Aceh Utara? Aturan BPJS, Rumah Sakit PIM. Ini pembatasan seperti apa ya maksudnya ya? Nah karena memang bisa dibantu jawab Kak Fajar. Tidak ada pembatasan ya Kak ya, tapi kita menginformasikan, mengedukasikan ke FKTP itu agar lebih selektif dalam mengeluarkan rujukan. Selektif, karena memang sesuai kebutuhan ya Kak ya. Benar. Karena apa? Jika nanti semua untuk kasus-kasus yang seharusnya bisa ditangani di FKTP, semuanya dirujuk ke FKRTL, nanti FKRTL itu penuh. Ya, kan? Jadi puskesmas besar. Iya, jadi puskesmas besar. Nanti
udah susah, udah kalau misalnya ada yang memang butuh nanti udah penuh kamarnya gara-gara Iya. yang seharusnya bisa ditangani di FKTP jadinya dirujuk ke FKRTM. Iya, karena Sehingga- memang ada bukan pembatasan ya namanya selektif gitu. Iya, Kita lebih memang bekerja sama dengan mitra ini untuk puskesmas atau FKTP itu memang mereka mengeluarkan rujukan sesuai dengan indikasi medis. Indikasi medis apakah memang butuh dirujuk atau tidak. Nah, kemudian ada lagi Kak, ini kita jawabin pertanyaan ya Kak ya, karena memang kalau dari Kak Fajar udah selesai ya Kak ya. Insya Allah udah tersampaikan. Udah informasi tersampaikan. Untuk PRB Brownies Iya. screening satu lagi tadi Kak ya. T-Rex Kak, scaling di cover BPJS enggak? Full rahang atau terbatas? Apa ini? Scaling, Oh, scaling itu kayaknya lebih ke estetika ya. estetika. Tapi kalau indikasi medis boleh. Nah, Boleh. Ya. Nah, indikasi medis ini siapa yang tentuin Kak? Dokter. Coba Kapasitas tanyakan ke dokter. dokternya. Tanyakan apakah ini bisa di cover. Kalau memang indikasi medis mungkin ya Kak ya, ada penyakit-penyakit atau masalah-masalah di mulut, gigi itu yang memang butuh dengan scaling dia bisa sembuh, pasti dijamin. Ya kan Kak? Kecuali Putri mau rutin setahun sekali, nggak ada sakit gigi gitu. Nggak boleh ya Kak ya. boleh. Karena itu ingin bukan butuh ya Kak ya. Karena program JKN ini hadir untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat peserta JKN gitu. Supaya apa? Supaya kita tetap sustain, supaya memang iuran yang dibayarkan peserta ini tepat sasaran, tepat fungsi, tepat guna gitu. Jadi semuanya terbantu gitu untuk kebutuhan. Ini mumpung saya ingat Silakan Kak Fajar sambil sambilan. informasi, tambahan informasi. Mhm. Nah, bagi peserta screening ini kan sebenarnya bukan tahun ini aja ya, tahun sebelumnya, Oke. terus sebelumnya lagi Udah dari awal kayak Ya. dari awal BPJS ada screening ada ya kan screening Kak? riwayat kesehatan. Nah, kalau dulu itu screening riwayat kesehatan itu ada batasan umur. Minimal umur 15 tahun. Mhm. Oh, peserta yang 15 tahun baru bisa screening. Kalau sekarang itu semua kalangan bisa screening riwayat kesehatan. dari bayi. Bayi, Oh, remaja, iya? iya. Tapi yang isi mamanya ya Iya, pasti betul. ya, mamanya atau bapaknya gitu Nggak ya. mungkin bayinya yang mengisi, bahaya. Waduh. Iya. Berarti yang awalnya tuh hanya beberapa kalangan sekarang udah semua ya? Ya, semua bisa mengisi screening. Jadi bagi orang tua yang punya mobile JKN yang keluarganya masuk dalam tanggungan dia, itu bisa dibantu isikan screening. Ini muncul pertanyaan dari Putri nih Kak. Di mobile JKN tuh kan kayak Putri nih ada 4 orang, suami, istri, anak 2. Yang ngisi screening tuh cukup 1 orang atau semuanya harus wajib ngisi? Semua lah, kan Semua setiap kan? orang beda-beda. Riwayatnya kan Riwayatnya beda-beda. Tapi, kesehatannya beda-beda gitu semua, ya. Semua diisi screeningnya. Jadi nggak mungkin lah misalnya Putri yang mengisi screening terus udah mewakili semuanya. Enggak Status terwakili, kesehatannya. enggak. Kan? Karena ya beda kan, Beda. Putri dan suami berbeda, Beda. suami dan anak berbeda. Masing-masing berarti ya. Ya betul, apalagi Setiap peserta, setiap masyarakat berarti. ya, Oke. setiap masyarakat. Apalagi seperti ini kasus kanker serviks. Itu kalau Serviks, perempuan ya ya, perempuan. leher rahim. Ya, kalau yang sudah menikah itu pasti ada potensi kanker serviks. Kanker leher rahim. Kanker leher rahim. Sehingga itu ya kita saranin bagi yang potensi kanker serviks itu untuk untuk berkonsultasi dengan dokter di FKTP di mana dia terdaftar. Isi screening dulu tapi. Ya, tetap isi screening. Ya, tetap karena kan kalau nggak isi screening nggak keluar lah potensi itu. Dengan menunjukkan hasil screening, silakan berkonsultasi dengan dokter di FKTP. Nah, nanti kalau memang ada indikasi medis itu macam-macam deh kalau kanker serviks. Mohon maaf ya sebelumnya. Nah, bisa itu nanti karena keputihan yang terlalu banyak, ataupun karena gatal di area intim, ataupun maaf sekali lagi sakit ketika berhubungan. Nah, itu bisa jadi salah satu indikasi medis. Nggak usah malu. Iya. Usah malu. Jujur aja sama dokternya kan Kak. Kalau sudah menikah itu kan wajar. Ya. Sudah menikah. Kalau sama kita nggak perlu jujur, sama dokter jujur aja gitu kan. Ya, daripada nanti tiba-tiba udah stadium 4, resikonya kan? Jadi gitu. bagusnya
dari dini, dari sekarang kalau memang ada potensi itu dikonsul dengan dokternya. Nah itu kita ada pemeriksaan IVA sama pap smear. Kalau IVA itu di FKTP, kalau pap smear itu di lab yang kerjasama. Kalau kita di sini lab kerjasamanya Prodia untuk wilayah Biren, Kota Luksemawai dan Aceh Utara. Kalau untuk di Banda Maria sama Takengon itu ada lab riset. Oke, sip. Oke, itu berarti untuk pemeriksaan lanjutannya itu di cover sama JKN kan? Ya. Pemeriksaan IVA, pap smear itu di cover sama JKN. Cover sama JKN asalkan sesuai alur. Benar. Balik lagi ya, Kak Fajar ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Losum. Pasti orang Luksemawai kayaknya ya. Rujukan apa bisa diambil untuk beberapa poli, Kak Fajar? Di luar topik. Bisa Kak Fajar jawab atau Putri arahkan nanya ke Pandawa. Gimana pertanyaannya? Rujukan. Apakah rujukan bisa diambil beberapa poli? Kita kan ada istilahnya kalau ini sejauh semampu saya. Semampu kakak. Iya. Atau nggak mau kakak jawab? Yang setahu saya, rujukan itu tetap dia di satu poli. Satu poli. Gitu. Iya. Nah, kalau memang pas berobat itu dia harus dirujuk lagi, misal ada lain lagi. Ada lagi itu nanti di poli tersebut bisa dirujuk internal. Benar. Nah, itu ya cocok. Kan? Jadi memang rujukannya itu satu. Rujukan dari FKTP itu satu, nujunya ke poli apa. Nah, kalau memang dibutuhkan ya kan, kayak Kak Fajar jelasin tadi, dibutuhkan pemeriksaan oleh poli-poli lainnya atau poli-poli yang berhubungan, nanti poli di rumah sakit itu akan mengeluarkan rujukan internal. Nanti kalau misalnya hal itu kendala di Vaskes atau di polinya terkendala seperti itu, boleh lagi-lagi Putri ingatin, silakan hubungi petugas BPJS 1 yang nomor kontaknya ada di setiap rumah sakit. Di IGD ada fotonya, ada di pendaftaran pasti ada tuh. Nah, kalau memang nggak ada, tanyain sama Bapak Ibu di situ gitu kan, atau siapa yang ada di situ, tanyain petugas BPJS satunya siapa gitu. Nah, nanti akan diberikan informasinya. Gitu. Ini Masya Allah tabarakallah, pertanyaan dari Backstabber. Bisa minta rujukan nggak dari Cut Mutia ke Banda pakai BPJS? Putri jawab ya Kak ya? Boleh langsung. Dari pertanyaan aja nih Pak, mohon maaf Pak, minta rujukan. Nah, ini sedikit keliru ya Bapak Ibu ya, minta rujukan ini tidak kita minta gitu. Rujukan ini akan dikeluarkan oleh dokter ataupun Vaskes yang memeriksa atau yang berwenang memberikan rujukan. Jadi sekali lagi, JKN ini ada untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, bukan untuk keinginan gitu ya, untuk keinginan. Jadi mungkin bisa dicoba di riset lagi gitu kan, riset lagi pemikiran kita, keberadaan program JKN ini untuk apa gitu kan, keberadaannya membantu untuk masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan ya, karena memang program ini tuh hadir cita-citanya negara gitu Kak, hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan, memberikan perlindungan, bukan yang namanya memenuhi keinginan gitu, karena memang kesehatan ini merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah atau tanggung jawab utuh dari negara kita. Pertanyaan terakhir ini ya dari Abdi Android. Nah, kayaknya kenal juga nih ya dengan Abdi Android. Salam Pak Abdi. Nah, untuk yang penyakit jantung, apa ada grup untuk bisa mendapatkan info-info terkait? Kayaknya nggak ada penyakit jantung. Kalau khusus nggak ada ya. Kalau khusus mungkin balik ke Prolanes tadi Kak. Mungkin ada grup di FKTP, PRB mungkin kan. Nah, kalau dari kitanya tidak mengakomodir ya Kak ya. Tidak mengakomodir grup-grup info-info khusus, tapi mungkin silakan ditanyakan ke FKTP apakah memang ini jantung masuk PRB nggak Kak? Masuk kan. Nah, mungkin ada grup PRB itu kan dibuat komunitas ya, komunitas. Nanti memang di FKTP itu mungkin ada grup-grup, bisa gabung ke situ, mana tahu ada informasi-informasi tentang pelayanan. Oke. Mungkin itu aja dulu
live kita hari ini. Insya Allah kita akan live lagi besok. Untuk temanya mungkin seputar BPJS nonaktif. Mungkin ada beberapa pertanyaan kan. Tadi Putri juga lihat-lihat BPJS kami nonaktif, BPJS kami gimana cek aktifannya. Nah, boleh silakan join besok untuk tanyain. Jangan lupa isi screening riwayat kesehatan. Benar sekali. Kalau butuh silakan daftar PRB dan Prolanis untuk memudahkan dan membuat pelayanan kebutuhan obat lebih mudah dan murah. Terima kasih. Terima kasih Kak Fajar. Terima kasih, Iya. sama-sama. Kami undur diri, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka dulu Kak Fajar mic-nya.